Shalom, selamat tahun baru Imlek yang ke-2575. Kiranya kita semakin diberi kebahagiaan dan sukacita, serta kelancaran dalam segala urusan kehidupan kita. Sama halnya dengan doa dan harapan dalam setiap perayaan tahun baru dari tradisi lainnya, saya melihat bahwa di Hari Raya Xinjia juga mengharapkan yang terbaik di tahun baru ini. Biasanya orang mengharapkan kebaikan, kesuksesan, kedamaian, kesehatan, kemakmuran, dan sebagainya dapat tergenapi dalam kehidupan di tahun yang baru ini. Doa dan pengharapan ini dibarengi dengan kebiasaan mengenakan pakaian yang baru sebagai tanda ada harapan baru, membagikan angpau kepada orang tua dan anak-anak, tanda kehidupan berbagi dengan sesama, sambil mendoakan bagi kehidupan yang lebih baik. Tidak ada salahnya kan mengharapkan yang terbaik bagi diri dan keluarga. Namun demikian, kita juga tidak bisa menghilangkan fakta bahwa kita pasti akan tetap mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, setidaknya sepanjang tahun ke depan. Coba kita renungkan kembali, setahun yang lalu saudara sekalian merayakan Hari Raya Imlek di tahun lalu, tentu mengharapkan segala kebaikan terjadi dalam hidup. Tetapi ternyata sepanjang tahun 2023 lalu, ada sejumlah hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Ada kendala dan mungkin kegagalan terjadi, mungkin ada masalah yang dialami dan belum terselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, masalah dan tantangan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita boleh tetap berharap yang terbaik dalam hidup ini, tetapi bagaimana ketika harapan berbeda dengan kenyataan? Apa yang harus kita perbuat dan bagaimana kita menyikapinya? Yakobus 1 ayat 2-4 berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya rasa kita semua setuju dengan ayat ini, bahwa manusia bertumbuh dan berkembang melalui setiap tantangan dan ujian yang kita hadapi. Kita tidak akan naik kelas jika kita hanya mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliah yang mudah, tapi enggan mengikuti ujian semesteran. Loh, kapan naik kelasnya? Selain itu, Allah tidak mungkin mengizinkan tantangan, ujian, ataupun masalah yang melampaui level kita. Paulus mengatakan bahwa Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan yang sedang kita gumuli. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan di tahun baru ini, melainkan milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan yang selalu mengajari kita bersandar pada hikmat Tuhan dan senantiasa berjuang lakukan yang terbaik untuk setiap tanggung jawab kita. Selebihnya, serahkan kepada kedaulatan Tuhan yang akan terjadi atas kita. Meski demikian, kita tetap dapat memohon dan mengharapkan yang terbaik dari Tuhan untuk Dia memberkati kita hari demi hari. Belajarlah berdoa dengan sikap yang rendah hati, yang memohon dan bukan memerintah Tuhan. Selainnya seorang anak kepada ayah, demikianlah kita memohon yang terbaik dari Tuhan dengan sikap rendah hati. Saya pernah mendengar sebuah permohonan doa yang jujur dan tulus yang bunyinya demikian: Tuhan, aku mohon, berikanlah kepada kami tubuh yang sehat. Jauhkanlah kami dari berbagai kelemahan tubuh, sehingga kami tidak perlu dihambat oleh sakit penyakit dan kelemahan kami dalam mengelola setiap titipan Tuhan, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, dan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Itu doa yang sederhana, memohon kebaikan Tuhan atas kita. Sepertinya boleh kita terapkan dalam kehidupan doa kita ya Bapak Ibu. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek yang ke-2575 di tahun 2024 ini. Mari memohon kepada Allah untuk segala harapan kita. Kiranya Tuhan sudi mengabulkan dan menolong kita semua dalam menjalani kehidupan kita satu tahun ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan senantiasa belajar untuk memiliki hikmat-Mu dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang kami akan hadapi. Tuhan tolong kami ya Bapa, kami tidak memerintah Engkau, tetapi jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.